Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita mungkin ada yang pernah menghadiri undangan buka puasa bersama di rumah salah seorang tokoh masyarakat atau pejabat, atau kalau Anda seorang dosen atau seorang mahasiswa, mungkin Anda pernah diundang oleh dekan atau rektor untuk buka puasa bersama di rumahnya. Kalau rumah itu kurang besar dibandingkan dengan jumlah undangan, ya, tidak mencukupi misalnya, maka di antara undangan tersebut biasanya ada yang duduk di teras rumah atau di halaman. Itu bagi orang-orang yang biasa biasanya. Umumnya yang duduk di sana adalah orang-orang yang biasa-biasa. Mahasiswa atau masyarakat biasa dan seterusnya. Di antara undangan tersebut ada yang duduknya di ruang tamu bagian depan. Ini bagi orang yang istimewa misalnya. Kalau itu misalnya dosen atau pejabat-pejabat tingkat menengah, biasanya duduk di bagian tengah. Adapun orang-orang yang istimewa, dia pejabat juga, atau dia tokoh masyarakat juga, atau dia teman sesama rektor dan sejenisnya, maka di antara mereka akan duduk di bagian khusus dari rumahnya. Biasanya ruangan khusus, di ruang tamu khusus, di bagian agak dalam. Yang berbeda antara tamu-tamu tersebut, yang duduk di bagian depan, biasanya akan mendapatkan beberapa kue yang disajikan di atas piring kertas atau piring plastik. Minumnya piring plastik, ambil sendiri. Yang duduk di bagian tengah, mungkin satu piring dan piringnya piring kaca atau piring kristal. Tapi satu piring bisa dibagi dengan 6 orang. Mungkin gelasnya agak bagus sedikit, kadang ambil sendiri, kadang juga diambilkan. Orang yang di dalam, yang lebih dalam lagi, yang khusus dan istimewa, biasanya nanti satu orang akan mendapatkan satu piring kaca. Dengan gelasnya gelas kaca, gelas kristal. Diambilkan. Tidak boleh berdiri ambil sendiri. Diambilkan. Disajikan dan seterusnya. Pembedaan di antara mereka adalah dikarenakan derajat atau keilmuan mereka juga bertingkat-tingkat. Yang biasa-biasa ada di halaman. Yang agak istimewa duduk di bagian depan, tengah. Ada pun yang luar biasa duduknya di dalam, di ruang khusus dengan sajian yang khusus. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah tidak mungkin kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlakukan kita yang sama seperti orang-orang yang menjadi tamu para pejabat tadi? Di mana mereka masuk ke dalam tempat undangan dengan tempat yang berbeda-beda, dengan kedudukan yang berbeda-beda. Mungkin bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita bersama ke dalam surganya. Tapi ada yang berbeda di antara kita. Ada yang di antara kita duduk di teras-terasnya surga saja. Ada yang duduk di bagian depan. Dan ada yang memiliki rumah-rumah secara khusus di dalam surga. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah ketakwaan, keimanan, dan ilmu. Dan nas-nas telah menunjukkan hal yang seperti ini. Bahwasanya orang-orang ketika masuk ke dalam surga, ada di antara mereka yang hanya di bagian teras-terasnya. Ada yang memiliki tempat-tempat di dalam surga. Dan ada yang memiliki rumah-rumah secara khusus. Ada yang agak di bawah. Ada yang di tengah. Ada yang di bagian atas. Yang membedakan adalah ketakwaan, keimanan, dan juga ilmu mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang-orang di antara kalian. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman dan berilmu. Diangkat derajat mereka beberapa derajat. Maka jika kita ingin memiliki kedudukan yang tinggi di surga nanti, maka hendaklah kita meningkatkan ketakwaan, keimanan, dan ilmu kita. Ilmu di sini
bukanlah ilmu yang sifatnya hanya ilmu duniawi. Tetapi yang dimaksud di sini adalah ilmu yang sifatnya ukhrawi, yaitu ilmu agama, ilmu din. Yang membedakan kita adalah ilmu din dan bukan ilmu dunia. Maka kalau kita adalah seorang yang merasa akademisi, mahasiswa, atau orang yang memiliki keilmuan yang luas dalam masalah duniawi, adalah aib kalau seandainya kita hebat dalam masalah duniawi, tapi nihil dalam masalah agama. Berapa banyak di antara orang-orang di sana yang menjadi seorang profesor dalam dunia, dalam ilmu-ilmu keduniaan. Profesor, doktor, S3 dan seterusnya, tetapi nihil dalam masalah agama. Salatnya belum benar, wudunya belum baik, baca Quran belum bisa. Di antara mereka ada yang sudah sarjana, mau menikah, tapi kemudian ditolak dikarenakan belum bisa membaca Al-Quran. Di sana pun ada profesor, doktor, yang kalau membaca Al-Quran hanya terjemahnya. Adapun baca Arabnya, dia belum bisa dikarenakan belum mempelajari. Maka, perbaiki diri kita masing-masing, berusaha untuk terus belajar, dan tidak ada kata tidak untuk belajar agama. Dikarenakan ini nanti menjadi penentu kedudukan kita di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.